Dan yang terakhir adalah yang paling kita takuti. Yang paling kita takuti, bahkan yang paling dibimbangi oleh para rasul dan para nabi, yang akan muncul di akhir zaman. Semua para nabi, para rasul bimbang akan fitnah yang dahsyat ini, ya, bimbang akan fitnah yang sangat hebat ini, yang belum pernah terjadi sejak Allah ciptakan bumi ini. Fitnah ini belum terjadi. Sejak Allah ciptakan bumi ini, alam ini, fitnah ini belum terjadi, yaitu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maksudnya kita berdoa kepada Allah daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang akan muncul di zaman kita ini. Bukan di zaman akan datang, di zaman kita. Kenapa di zaman kita? Kerana kita berada di akhir zaman. Kita sekarang ni berada di akhir zaman. Kerana Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Bila Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, pastilah kita ini umat akhir zaman. Jadi Dajjal juga akan muncul di akhir zaman, di zaman kita ini. Cuma masa dan ketikanya kita tidak tahu, wallahu alam. Dan itu termasuk dalam tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat adalah kemunculan satu fitnah yang sangat dahsyat, yang sangat ditakuti, adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana dia akan merosakkan akidah umat Islam, merosakkan iman-iman kita, memisungkan akidah kita supaya kita terkeluar daripada agama yang sebenar. Itulah Dajjal, laknatullah. Ya tuan-tuan, tujuannya adalah untuk merosakkan akidah umat Islam, supaya umat Islam ini derhaka kepada Allah, syirik kepada Allah. Itulah peranan Dajjal laknatullah. Jadi doa ini tuan-tuan, doa yang selalu diamalkan oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita hafal dan mulai saat ini kita amalkan. Saya ulang lagi, doa itu adalah, doa ini disebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Doanya dibaca sebelum kita memberi salam, selepas tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baca tuan-tuan. Kalau dari dulu kita baca ini selepas sembahyang fardu, sembahyang sunat pun boleh, berapa banyak sudah doa kita baca. Insya-Allah kita yakin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang pasti akan kabulkan doa kita. Kalau selalu kita baca ini daripada dulu sampai sekarang, termasuk ke bulan Ramadan, di antara bulan-bulan yang makbul doa kita baca ini, kita yakin Allah pasti kabulkan doa kita. Ya, sebab itu selagi hayat masih ada, selagi ada nyawa, kita amalkanlah doa ini sebelum kita memberi salam, selepas tahiyat akhir baca. Ya, baca doa ini. Jadi fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah satu fitnah yang besar, yang panjang ceritanya, panjang huraiannya, kisahnya panjang. Ya, dan di antara tanda-tanda kiamat besar adalah kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, makhluk manusia juga. Makhluk manusia, bukan di kalangan jin ataupun syaitan ataupun gergasi, tapi makhluk manusia yang mana akhir-akhirnya dia mengaku Tuhan. Kerana Allah bagi dia istidraj, Allah bagi Dajjal istidraj, iaitu satu kesaktian ilmu sihir, ya, ilmu-ilmu. Kerana ahli sihir semua berada di belakang Dajjal. Ahli sihir, bomo-bomo yang pakar-pakar, yang sakti-sakti, semua berada di belakang Dajjal, termasuk syaitan-syaitan. Iblis pun berada di belakang Dajjal. Hingga satu riwayat mengatakan Iblis pun terkejut. Iblis
makhluk yang derhaka kepada Allah pun terkejut kepada Dajjal kerana Dajjal mengaku Tuhan. Kata Dajjal, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Sedangkan iblis yang begitu derhaka kepada Allah, tak pernah dia mengaku Tuhan. Tapi ini makhluk yang kerdil tiba-tiba mengaku Tuhan. Hingga iblis bilang, lawan bos ini hebat kamu. Tapi iblis hukum. Iblis hukum. Dan